Terpesona Ustadz Tampan. Episode 71, Unboxing Kado Pernikahan. Amar membetulkan sarungnya yang sobek dan akan lepas dari tubuhnya. Wajahnya masih terlihat heran karena Zia bersembunyi di balik tempat tidur. Gadis itu merasa malu jika tiba-tiba harus melihat barang berharga milik suaminya. Padahal Amar masih bisa menahan sarungnya dengan tangan agar tidak jatuh. Namun gadis itu benar-benar ketakutan, membuat Amar gemas sendiri melihat istrinya itu. "Udah sini, udah aman, gak kelihatan kok, kenapa masih sembunyi di sana?" bujuk Amar kepada sang istri. Zia di balik tempat tidur mengintip sedikit, namun kemudian duduk kembali di samping tempat tidur. "Tidak mau mas, sana kamu ke kamar mandi dulu. Ganti baju dan ganti sarung kamu itu, masa mau pakai yang bolong begitu? Malu nanti kelihatan," pinta Zia. Amar menuruti apa yang dikatakan oleh sang istri. Dia mengambil sebuah handuk untuk menutupi sarungnya yang sobek, kemudian masuk ke kamar mandi untuk mengganti bajunya. Saat itulah Zia keluar dari balik tempat tidur. Gadis itu menarik nafas lega. Matanya melihat ke arah kamar mandi, kembali memastikan Amar sudah masuk ke dalam sana atau belum. "Ya Allah, jantungku serasa mau copot ini, tapi kenapa aku harus bersembunyi di sana? Bukankah aku sudah halal untuknya? Terus bagaimana nasib malam pertamaku ini? Jika baru begini saja aku sudah lari ketakutan di balik ranjang." Zia bergumam sendiri. Kedua tangannya bersilang di dada. "Ceklek, Dek, Mas, kamu mengagetkan aku saja," seru Zia dengan wajah seriusnya, saat tiba-tiba wajah Amar muncul sedikit di balik kamar mandi. "Aku lupa ambil celana, boleh minta diambilkan, atau tidak usah pakai cel?" Aku ambilkan." "Di mana celananya?" tanya Zia sudah mulai panas dingin lagi saat Amar menanyakan hal itu. "Di tas ranselku," tunjuk Amar pada sebuah tas ransel kecil yang dia bawa. Zia perlahan mengambil satu celana panjang dari dalam tas Amar, kemudian memberikannya kepada sang suami. "Ini buat keluar, bukan buat di rumah. Masa aku pakai begini untuk tidur sih, Dek? Yang celana dalam, bukan yang begini." Zia menelan salivanya, kembali berbalik menuju tas milik Amar. Untuk mengambil celana dalam suaminya saja gadis itu merasa takut, deg-degan, tubuhnya panas dingin tidak karuan. "Dek, kok lama sih?" protes Amar dari dalam kamar mandi. Zia sambil menutup mata mengambil benda segitiga itu untuk diberikan kepada sang suami. "Ini mas," seru Zia sambil memberikan benda itu kepada sang suami. "Kenapa kamu menutup mata begitu? Aku di sini, bukan di sana." Amar tersenyum melihat kelakuan istrinya yang malu-malu begitu. Pria itu masuk kembali ke dalam kamar mandi. Zia duduk menunggu di pinggir kasur. Jari tangannya saling meremas dengan keringat dingin keluar dari sana. Ceklek, Amar keluar dari kamar mandi sudah mengganti bajunya. Dia memakai sebuah kaos pendek berwarna putih, dan celana pendek untuk tidur. Zia menoleh ke arah yang lain tidak biasa melihat Amar seperti itu. "Ada apa? Kamu mau lari juga? Melihat aku yang memakai ini?" tanya Amar sambil mengerutkan keningnya. "Tidak mas, hanya terlihat aneh dan gimana gitu," jawab Zia sambil menundukkan kepalanya. Amar mendekat ke arah istrinya, dia ikut duduk di samping tempat tidur mendekat ke arah Zia. "Kamu harus mulai terbiasa melihat aku begini. Kamu lupa aku sudah jadi suami kamu." Zia menganggukkan kepala. Untuk beberapa saat keduanya terdiam, merasa gugup dengan hatinya masing-masing. Kenapa dia sangat menggemaskan sekali sih? Aku jadi ikut gerah lagi begini. Padahal baru saja mandi dan ganti baju. Bisa-bisanya aku keringetan lagi. Gumam Amar di dalam hatinya. "Mas, kita buka kado saja dulu, kamu belum mengantuk kan?" Amar menganggukkan kepala. Suasana di kamar itu semakin mencekam.
jika mereka hanya duduk-duduk di samping ranjang begitu. Zia berjalan ke sebuah meja, yang di sana sudah tertata puluhan kado yang dia terima hari ini setelah resepsi pernikahan mereka. Amar duduk di samping Zia, pandangan matanya benar-benar tidak bisa teralihkan dengan wajah cantik istrinya. "Mas, jangan lihatin aku begitu terus. Aku malu," protes Zia. Amar hanya tersenyum, tangannya tiba-tiba menjawil kedua pipi Zia dengan begitu gemas. Sang istri tidak protes, dia tampak pasrah dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. "Ini kado dari Aira, Mas. Aku buka lebih dulu deh. Adikku yang cerewet itu memberikan aku apa coba?" Zia mulai membuka kado pemberian dari Aira. Amar ikut penasaran hanya melihat gerakan tangan istrinya. "Kamu buka yang lain, Mas, daripada hanya lihatin aku begitu," protes Zia. Namun tetap saja pandangan Amar masih ke arah tangannya. Zia sedikit kaget. Saat kado dari Aira sudah nampak dari luar, dia refleks langsung menyembunyikan benda itu ke belakang tubuhnya. "Apa itu? Kenapa kamu malah sembunyikan?" Amar penasaran bertanya pada sang istri. "Bukan apa-apa, Mas. Kita buka yang lain saja. Ini dari Mbak Sierra, Mas. Coba kamu yang buka," perintah Zia pada Amar. Pria itu tidak bertanya lagi kepada Zia, meski dia sangat penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh sang istri. Tangan Amar mulai membuka sebuah kado yang diberikan oleh Sierra. Namun refleks Amar juga langsung menyembunyikan kado yang dibuka dari kakaknya itu. "Kenapa, Mas? Apa isinya? Kenapa kamu sembunyikan juga?" tanya Zia penasaran. "Bukan apa-apa juga. Ayo buka yang lain." Zia menganggukkan kepala. Mereka kembali bersama-sama membuka kado yang lain. Setengah jam berlalu. Sudah lebih dari 20 kado mereka buka. Beragam sekali hadiah yang mereka dapatkan. Keduanya kembali terdiam sama-sama. Aku penasaran. Dengan apa yang kamu pegang itu? Ayo kita buka sama-sama." Zia langsung menggeleng. Dia merasa malu untuk memperlihatkan itu kepada suaminya. "Jangan, Mas. Aku malu." "Hehehe," cicit Zia sambil menundukkan kepala. Dia masih berusaha menyembunyikan benda itu. Amar tiba-tiba mendekat ke arah Zia. Awal-awal dia hanya menoel hidung Zia. Namun semakin mendekat, dia malah menggelitik tubuh istrinya. "Ya Allah, Mas. Jangan gelitik begitu, aku gak kuat. Nangis nih," sahut Zia sambil mengacungkan tangan menyerah. Dia memberikan kado dari Aira yang dia sembunyikan. Suasana mereka yang tegang mulai mencair karena canda keduanya. "Sini coba lihat kado dari Mbak Aira apa. Harus sama-sama bukanya biar adil." Amar memberikan kado dari kakaknya meskipun pria itu terlihat malu. Amar dan Zia sama-sama saling membuka kado dari saudaranya itu. Mata Amar langsung berbinar saat melihat sebuah lingerie dipegang olehnya. Namun berbeda dengan Zia, wajahnya terlihat serius membaca sebuah obat yang masih terbungkus rapi itu. "Jamu kuat, untuk malam pertama lebih indah." Zia membaca tulisan yang tertera di depan sampul jamu itu. Seketika keduanya saling menatap malu. Di tempat lain Sierra sedang tertawa sendiri di dalam kamar. Dia sedang memikirkan kado yang ia berikan kepada Amar sang adik. Bagaimana tidak? Dia memberikan sebuah obat kuat untuk adiknya itu. Entah dapat dari mana ide konyol itu. Dia sebenarnya hanya ingin membuat adiknya terlihat perkasa di depan sang istri. "Ada apa sayang? Kenapa kamu dari pulang acara Amar ketawa-ketawa sendiri begitu?" tanya Rizal sambil menghampiri istrinya yang sudah duduk di atas tempat tidur. "Hahaha, kamu tahu tidak? Apa kado yang aku berikan kepada Amar, Mas?" "Apa, uang? Atau mungkin sebuah barang berharga?" Sierra langsung menggelengkan kepalanya. Bukan, Mas. Apa dong? Jamu kuat, hahaha." Sierra langsung kembali tertawa, ketika mengatakan itu kepada sang suami. "Ya Allah,
Pelit sekali kamu sayang. Adeknya nikah cuman dikasih jamu kuat. Hehehe. Rizal juga tidak bisa menahan tawa. Itu rahasia keharmonisan di atas ranjang loh mas. Jangan salah, walaupun kecil, khasiatnya sangat besar sekali. Rizal mengerutkan dahinya. Kamu tahu dari mana khasiat dari obat itu? Dan dari mana kamu beli barang seperti itu? Kamu tidak memberikan itu kepadaku secara diam-diam kan selama ini? Sierra langsung menggelengkan kepalanya. Aku beli di toko online mas, banyak yang jualan begitu. Hanya coba-coba saja beli. Hahaha, kamu gak pakai jamu juga mesumnya sudah kelewatan mas. Sierra berbisik kepada suaminya. Masa sih, gak kebalik ya? Siapa yang suka goda duluan? Rizal menjawil kedua pipi istrinya. Kemudian kedua tangannya turun ke bagian perut Sierra. Perlahan pria itu mengajak ngobrol perut Sierra yang masih kecil itu. Apa sudah terasa gerakannya? Tanya Rizal penasaran. Belum terasa apa-apa. Hehehe. Perutku saja kagak kelihatan besarnya mas. Segini-gini aja kayaknya. Sahut Sierra sambil nyengir. Nak. Nanti kalau sudah lahir jangan cerewet kayak Umi kamu ya. Jangan nembak cowok duluan kayak Umi. Jangan ngejar-ngejar laki-laki duluan, ya. Sierra refleks langsung menarik kuping suaminya. Kok begitu kesimpulannya mas? Terkesan aku gitu yang bucin duluan sama kamu. Sierra tidak mau terima dengan apa yang diucapkan oleh Rizal. Sang suami hanya tertawa, serasa tanpa dosa mengatakan itu. Kenyataannya kan, kamu sudah bucin sama aku sejak lihat wajahku ini? Apa jangan-jangan Umi kamu sejak kecil sudah naksir sama Abi nak? Rizal kembali mengelus perut kecil Sierra. Gak mau mas. Itu bukan kenyataannya. Itu hanya karangan kamu saja. Sierra tidak terima. Iya. Tidak apa-apa tidak mau ngaku juga. Hehehe. Suara apa itu? Saat Rizal mendekatkan kepalanya ke perut Sierra, terdengar bunyi khas dari dalam perutnya. Aku lapar mas. Hehehe. Belikan aku makanan keluar dong. Sierra nyengir menampakkan giginya. Mau makan apa memangnya? Jangan minta yang aneh-aneh ya. Mentang-mentang lagi hamil. Ya Allah. Abi kamu deh. Pelit sekali. Umi belum minta apa-apa udah dilarang duluan. Aku belikan keluar, selagi masih terjangkau ada di sekitaran sini ya. Jangan minta yang tidak ada. Katakan mau apa. Sierra terdiam sejenak. Aku mau nasi goreng spesial mas. Pek telurnya 3, pakai cabenya 10, pakai sosis, pakai bakso, pakai jengkol. Rizal mengeritkan dahinya. Mana ada nasi goreng yang begitu sayang. Baru denger aku nasi goreng pakai jengkol. Nasi goreng biasa saja ya, pakai telur 3 sama cabe. Bisalah nanti aku kong kali kong sama penjualnya. Bakso dan sosis nanti lihat ada tidak di tukang nasi gorengnya. Yang pasti tidak akan ada jengkolnya. Sierra manyun, justru jengkol yang paling pentingnya mas. Wanginya itu bikin nafsu makan. Kalau nasi goreng telur cabe saja mah ngapain cari di luar. Kamu buat aja di rumah, Sierra kesal. Iya sudah, mending aku buatkan di rumah deh. Tapi kamu yang buat, juga tetap peka jengkol ya. Beli di mana jengkol malam-malam begini? Pasar, ini ngidam mas. Harus dituruti loh. Aku gak neko-neko mintanya. Cuman nasi goreng jengkol aja. Rizal langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Tidak neko-neko, tapi aneh bin ajaib. Kudu belanja jengkol dulu. Aku ke pasar malam-malam begini. Cicit Rizal menggerutu sendiri dengan permintaan istrinya. Ayo sana mas, udah kelaparan aku ini. Usir Sierra kepada sang suami. Rizal dengan langkah yang berat akhirnya keluar dari rumah, pergi ke pasar untuk membeli jengkol dahulu. Yang lain ngidam mau makan yang enak, rujak, apalah.
Ini malah minta jengkol, Rizal berbicara sendiri saat dia keluar dari rumahnya. Sementara Sierra iseng membuka telepon genggamnya untuk menunggu Rizal. Di tempat lain, wajah Amar masih terlihat senang memegang sebuah baju dinas yang diberikan Aira untuk Zia. Baju haram itu berwarna merah merona. Jika istrinya memakai itu, pasti akan terlihat sangat seksi. Sementara Zia kebingungan sendiri. "Mas, kamu mau minum ini?" tanya Zia dengan polosnya. Amar langsung mengambil benda yang dipegang Zia itu. "Hehehe, tidak." Pria itu langsung menggelengkan kepalanya. "Berarti aku juga tidak usah memakai baju kurang bahan itu ya?" Apa? Tapi kamu pasti sangat cantik kalau pakai ini," goda Amar. Zia masih menggelengkan kepalanya. "Tidak mau mas, malu." Gadis itu langsung berdiri, dia berjalan cepat naik ke atas tempat tidur. "Kok malah lari dek? Aku ngantuk mas." Zia menutup seluruh tubuhnya dengan sebuah selimut. Bahkan dia menutup kepalanya juga. Hingga tidak nampak sedikit pun bagian tubuhnya. Amar juga ikut berdiri, dia perlahan naik ke atas tempat tidur. Kemudian ia juga merebahkan tubuhnya di samping Zia. "Dek," Amar memanggil. Zia tidak menjawab, dia pura-pura menutup mata. Dia takut Amar akan menyuruh dia memakai baju seksi itu lagi. "Dek, kamu tidak beneran ninggalin aku tidur kan? Ini malam pertama kita loh." Suara Amar terdengar memanggil Zia kembali. Karena tidak ada jawaban dari Zia sama sekali. Amar penasaran, perlahan dia membuka selimut yang menutupi tubuh Zia. Dan ternyata istrinya benar-benar sudah tertidur. "Ya Allah, apa benar-benar dia sudah tidur?" keluh Amar sambil menarik nafas panjang. Mungkin Zia mamang kecapean, karena mereka seharian cukup padat acaranya. Amar sendiri merasa tubuhnya lelah. Hanya karena malam ini adalah malam spesial untuknya, semenit pun dia tidak bisa mengalihkan pandangannya pada wajah Zia yang begitu menggemaskan. "Sebenarnya aku juga tidak akan memintanya malam ini juga sayang. Karena aku sadar kita dalam posisi sama-sama lelah. Kamu takut ya? Aku sering bercandain kamu. Hehehe. Itu supaya kamu tidak tegang saja malam ini." Amar mengecup kening istrinya. Dia membalikan tubuh Zia yang membelakanginya, kemudian menarik tubuh itu ke pelukannya. "Kita seperti ini saja sampai pagi ya. Setidaknya mulai malam ini aku sudah punya guling hidup di sampingku. Selamat malam sayang. Semoga Allah memberikan kamu mimpi yang indah." Pagi harinya Zia bangun lebih dulu. Sekitar pukul 3 pagi dia sudah membuka matanya. Karena ia terbiasa melaksanakan salat malam, gadis itu kaget karena dia terbangun dalam keadaan dipeluk oleh Amar. Yang semakin membuat dia geli adalah salah satu tangan suaminya ada tepat di buah dadanya. Entah itu disengaja atau tidak, atau hanya Amar yang tiba-tiba memegang itu saat dia tertidur. Tapi itu benar-benar membuat Zia merasa bingung sendiri. Perlahan Zia ingin melepaskan tangan itu dari sana. Ia ingin keluar dari pelukan sang suami. Namun Amar malah mengencangkan pelukannya, membuat Zia kikuk dibuatnya. "Mas bangun, ini sudah pagi, ayo salat sunnah dulu." Tangan Zia mengetuk pelan dada Amar, namun pria itu tidak bergeming. Dia baru tidur beberapa jam yang lalu. Zia terus berusaha melepaskan pelukan Amar, namun suaminya malah semakin menjadi. Tubuhnya seperti guling, kaki Amar tiba-tiba naik ke atas punggungnya, membuat Zia semakin tidak bisa bergerak lagi. "Ya Allah, gaya saja yang kalem kamu mas. Ternyata kalau tidur seperti ini," batin Zia berbicara sendiri. "Mas, ayo bangun, kita salat sunnah bareng." Salat sunnah? Apa kita mau melakukannya sekarang? Kamu sudah ajakin aku salat sunnah," ucap Amar yang matanya masih merem, namun dia tiba-tiba bicara menjawab ucapan Zia. Bersambung,
Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,